Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi pendapatan nasional. Yang pertama, kita akan menyampaikan tentang sejarah konsep pendapatan nasional secara singkat, dimulai pada abad ke-17, yaitu di Prancis dan Inggris. Itu sudah mulai diajarkan tentang nilai uang barang dan jasa. Kemudian pada tahun 1843, yaitu di Amerika Serikat, itu jasa belum masuk. Tahun 1943, Simon Kuznets itu kelahiran Rusia, kemudian pindah ke Amerika. Dia menyampaikan tentang istilah pendapatan nasional bruto. Jadi tadi secara singkat tentang sejarahnya. Nah, kemudian beberapa pengertian yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Kemudian rumusnya adalah GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Kemudian produk nasional bruto (GNP) yaitu nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Jadi GNP yaitu pendapatan warga negara Indonesia yang berasal dari dalam negeri dan pendapatan warga negara Indonesia yang berasal dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan asing yang berada di dalam negeri. Kemudian produk nasional neto yaitu nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan sebuah perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun setelah dikurangi penyusutan untuk pemakaian barang-barang modal. Kalau dirumuskan, NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Kemudian pendapatan nasional neto NNI yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian pendapatan perseorangan, personal income, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, kemudian ditambah transfer payment. Nah, kemudian pendapatan siap dibelanjakan atau disposable income yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung atau pendapatan siap pakai. Kemudian fungsi pendapatan nasional yaitu 1. Untuk mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Fungsi yang kedua yaitu untuk mengukur secara kuantitatif arah, intensitas, dan kecepatan keberhasilan usaha pembangunan secara nasional. Kemudian komponennya
Pertama, berdasarkan pendekatan nilai produksi. Jadi pendapatan nasional itu terdiri dari pendapatan yang berasal dari pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kemudian pertambangan dan penggalian, kemudian dari industri pengolahan, kemudian dari listrik, gas, dan air minum, kemudian dari bangunan, kemudian dari perdagangan, hotel, dan restoran, dari pengangkutan dan komunikasi, kemudian dari keuangan, penyewaan, dan jasa perusahaan. Dan yang terakhir adalah dari jasa-jasa. Kemudian yang kedua, berdasarkan pendekatan biaya faktor produksi. Komponennya yaitu upah atau gaji diterima pemilik faktor produksi tenaga kerja. Kemudian sewa atau rent diterima pemilik faktor produksi alam, tanah, gedung, atau harta tetap lainnya. Kemudian bunga atau interest diterima pemilik faktor produksi modal. Kemudian keuntungan atau profit diterima pemilik faktor produksi manajemen kewirausahaan. Jadi ini adalah faktor produksi ada 4. Rumusnya adalah pendapatan sama dengan pendapatan faktor produksi, yaitu pendapatan dari upah atau gaji ditambah pendapatan dari sewa ditambah pendapatan dari bunga dan ditambah pendapatan dari laba. Nah, kemudian berdasarkan pendekatan pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk konsumsi, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Yang kedua adalah investasi, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, government expenditure. Kemudian ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi import, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri. Ekspor neto diperoleh dari nilai ekspor yang dikurangi nilai impor. Nah, dari ketiga komponen tadi, itu nanti yang banyak kita bahas adalah komponen dengan pendekatan pengeluaran ini. Akan kita bahas lebih rinci lagi pada bab berikutnya. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.